Baik, ini betul dengan Mbak Jesslyn ya? Iya, sebelumnya perkenalkan Mbak Jesslyn, nama saya Nila Astria, saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, ini tadi Mbak Jesslyn sudah melakukan pemeriksaan kehamilan rutin ya dengan Ibu Bidan, di mana dari hasil pemeriksaan diperoleh hasilnya alhamdulillah semuanya baik ya. Mulai dari tekanan darahnya normal 120/80, berat badannya juga sudah mengalami peningkatan menjadi 57 kg. Lalu umur kehamilannya Mbak Jesslyn sekarang sudah memasuki kehamilan 15 minggu, di mana usia kehamilan tersebut sudah memasuki kehamilan trimester kedua. Jadi Mbak Jesslyn harus lebih memahami dan mengerti ya, khususnya berhati-hati untuk menjaga kehamilannya. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit pendidikan kesehatan terkait dengan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kehamilan trimester kedua. Namun nanti fokusnya ini lebih ke kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester kedua seperti itu. Nah, untuk Mbak Jesslyn sendiri sebelumnya kalau boleh tahu apakah sudah pernah mencari referensi terkait dengan persiapan kehamilan trimester kedua? Belumnya baca-baca referensi atau artikel belum pernah juga? Belum. Kalau begitu saya jelaskannya nanti. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbak Jesslyn ada keluhan apa? Sejauh ini sudah tidak merasa mual-mual lagi, tapi saya melihat ada garis-garis hitam di perut. Oh begitu, ada garis-garis hitam di perut ya. Baik, nah terkait dengan mual muntah. Nah, mual muntah itu kan terjadi pada saat kehamilan trimester pertama, di mana memang ada perubahan hormon di dalam tubuh sehingga tubuh juga melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh ibu hamil. Nah, sehingga terjadi mual muntah itu. Nah, namun ketika sudah memasuki trimester kedua, mual muntah itu akan mulai menghilang dan bahkan sekarang Mbak Jesslyn sudah merasakan sendiri ya perubahannya ketika mual muntah itu sudah menghilang. Jadi itu normal ya. Nah, untuk selanjutnya tadi keluhan yang kedua ada garis-garis hitamnya di perut. Dimana garis-garis hitam itu bukan bahaya ya Mbak Jesslyn. Jadi pada intinya kan trimester kedua itu kan rahimnya Mbak Jesslyn seiring perkembangan janin itu kan mulai membesar, sehingga ibaratnya perutnya itu kayak nge-stretch gitu, apa ya istilahnya, kayak dia membesar sehingga molor seperti itu. Jadi kayak ada garis-garis hitam seperti ketika contohnya ya, analoginya kita meniup balon itu kan ditiup balonnya, lalu dia akan kadang ada garis-garis Mbak kalau diperhatikan. Nah, itu seperti perut seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa ya, tidak bahaya. Nah, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kehamilan trimester kedua ya. Yang pertama ada rahim semakin membesar ya, itu memang sudah ya ibaratnya seperti itu kan, janinnya semakin besar, perutnya semakin besar. Nanti Mbak Jesslyn sudah mulai menggunakan daster atau rok ya, dengan menggunakan celana yang ketat atau yang pakai koloran itu yang celana ketat, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan seperti itu. Nah, untuk yang kedua muncul stretch mark. Nah, itu tadi yang Mbak Jesslyn alami, stretch mark itu ada garis-garis ya, ada di sekitar pusar menuju ke panggul ya. Warnanya bisa putih, bisa hitam, bisa coklat. Nah, kebetulan yang Mbak Jesslyn alami adalah warna hitam. Nah, itu masih fisiologis ya, masih normal ibu hamil mengalami hal tersebut. Nah, sudah tidak apa, yang penting jangan digaruk begitu ya. Kalau perutnya gatal nggak usah digaruk ya, seperti itu. Itu masih normal, jadi Mbak Jesslyn tidak perlu khawatir. Nah, untuk yang berikutnya nanti ada pergelangan kaki bengkak seperti itu. Nah, kaki bengkak itu disebabkan oleh aliran darah yang kurang lancar pada ibu hamil. Nah, sekarang kan begini Mbak Jesslyn sedang hamil, jadi kebutuhan pasokan oksigen itu tidak hanya disalurkan ke paru-paru saja, namun juga dialirkan ke janin melalui plasenta. Nah, jadi pengaliran darah itu ada 2 jalur sekarang, jalur untuk Mbak Jesslyn sendiri dan juga untuk janin, sehingga kalau bisa Mbak Jesslyn itu jangan duduk terlalu lama seperti itu, menekuk kaki terlalu lama, itu bisa menghambat suplai darah begitu, sehingga darah itu kayak dia berpusat di situ sehingga kakinya bengkak. Nah, sehingga Mbak Jesslyn harus mengantisipasinya, jangan sampai terjadi kaki bengkak kepada Mbak Jesslyn seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti ada badannya pegal, badan mulai pegal. Karena apa?
kan janinnya mulai besar itu. Nah, sehingga bobotnya juga semakin meningkat. Jadi tubuh kadang merasa pegal di bagian pinggang belakang sini, Mbak Jesslyn. Nah, itu karena apa? Itu karena kejenuhan tubuh untuk menopang kehamilan ya, menopang perut kan. Nanti Mbak Jesslyn akan merasakan pegal, tapi ya itu dinikmati saja ya, itu adalah proses dari kehamilan. Nah, selain itu juga terjadi nafsu makan yang meningkat. Nah, berhubungan dengan nafsu makan yang meningkat, ini Mbak Jessin harus benar-benar mengontrol begitu. Jadi kebutuhan gizi dan nutrisi seiring masuknya trimester kedua itu kan nafsu makannya meningkat. Namun harus tetap dikontrol. Ibu hamil memang kebutuhan gizi dan nutrisinya harus tercukupi. Namun juga tidak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan bayi besar. Nah, ketika bayi besar nanti akan menimbulkan masalah ketika Mbak Jesslyn ingin melahirkan karena bayinya terlalu besar seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan nutrisi ibu hamil, khususnya untuk ibu hamil trimester kedua. Pada dasarnya kebutuhan nutrisi itu sama, Ibu ya. Sama. Yaitu kuncinya adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, saya jelaskan di sini ya. 4 sehat 5 sempurna. Di mana 4 sehat 5 sempurna ini pada intinya adalah terdapat 5 komponen penting yang harus dipenuhi ya kebutuhan tubuh ya. Komponen penting terdiri dari yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, Mbak Jesslyn sendiri nih kalau boleh tahu, sekarang ya beberapa hari ini ke belakang kebutuhan minumnya tercukupi atau tidak? Berapa gelas kira-kira dalam sehari? 8 gelas. 8 gelas ya, 8 gelas per hari. Baik, itu bagus, 18 berarti kurang lebih ada 2 liter per hari. Nah, kalau bisa ditingkatkan itu Mbak Jesslyn karena kebutuhan mineralnya ini untuk melancarkan pencernaan karena ibu hamil trimester 2 itu rawan mengalami sembelit atau susah buang air besar. Nah, penolongnya adalah mineral ini, air mineral ya, sehingga kebutuhan air tercukupi ya, nanti mohon maaf fesesnya tidak terlalu padat sehingga tidak mengalami konstipasi atau susah buang air besar seperti itu. Nah, selain dari air, ibu juga bisa makan buah-buahan dan sayur-sayuran ya yang tinggi serat dan cairan seperti buah-buahan yang berair seperti itu. Namun jangan terlalu banyak mengkonsumsi buah seperti melon dan semangka, itu cairan terlalu banyak dan bisa menurunkan kadar Hb seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke dalam 5 komponen yang harus dipenuhi ya Bu ya. Yang pertama ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Karbohidrat itu bisa kita ambil dari nasi, contohnya nasi, jagung, ubi-ubian. Namun ibu mengkonsumsi nasi itu saja sudah cukup ya, yang sering kita jumpai sehari-hari seperti itu. Sebenarnya kebutuhan nutrisi itu tidak harus yang mahal-mahal seperti itu. Misalkan protein, oh harus daging, tidak. Protein itu ada 2 ya, Mbak ya. Yang pertama ada protein hewani, yang kedua ada protein nabati. Di mana protein nabati dan hewani ini sangat mudah sekali kita jumpai di sekitar kita. Tidak harus mahal, tidak harus daging-dagingan gitu, tidak harus. Karena protein hewani contohnya ya yang mudah kita temui itu ada telur. Telur itu protein hewani. Lalu protein nabatinya banyak sekali. Pokoknya yang berbahan dasar kedelai. Misalkan ada tahu, ada tempe, ada kecambah, itu kaya akan protein seperti itu. Nah, selanjutnya ada lemak. Lemak ini, oh ya tadi protein belumnya fungsinya. Protein itu fungsinya untuk meregenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh, lalu membangun ya pertumbuhan sel-sel baru dalam tubuh. Karena kan ibu hamil itu kan bayinya terus mengalami pertumbuhan. Nah, protein itu berperan sangat penting begitu untuk mendukung proses tumbuh kembang bayi begitu ya. Dan mengganti misalkan ada sel-sel yang rusak, itu akan diganti oleh protein tersebut, akan membantu regenerasi sel-sel yang rusak, regenerasi sel-sel baru seperti itu. Nah, selanjutnya ada lemak, di mana lemak ini fungsi utamanya adalah sebagai cadangan makanan ya. Namun Mbak Jesslyn harus memperhatikan lemak itu ada 2, ada lemak baik dan lemak jahat. Kalau bisa mengkonsumsi makanan yang rendah kolesterol seperti itu, makanan berlemak. Nah, cukup dengan kita makan makanan yang digoreng itu kan udah ada minyaknya. Nah, itu lemaknya bisa diambil dari situ. Nah, untuk berikutnya makanan yang mengandung vitamin. Jadi ibu hamil itu makan itu bukan serta-merta makan terus kenyang, tapi kita harus memperhatikan aspek nutrisi pada makanan tersebut. Kira-kira nutrisinya cukup atau tidak, ada atau tidak begitu. Dan saya sarankan dan saya tekankan ibu hamil jangan mengkonsumsi junk food ya.
mengikuti tren zaman sekarang, banyak sekali makanan-makanan cepat saji, fast food, lalu junk food seperti itu, yang makan cepat saji, di mana mereka cenderung tidak mempertimbangkan aspek nutrisi, hanya memikirkan visualisasinya saja, sepertinya enak padahal tidak ada nutrisinya. Misalkan seblak seperti itu. Pokoknya makanan jajanan yang cepat saji yang sedang ramai ya di era kita seperti ini. Jadi harus berhati-hati dalam memilih makanan. Nah, kalau bisa Mbak Jessi mending mengkonsumsi makanan yang dimasak di rumah. Karena selain kita bisa mempertimbangkan aspek nutrisi, kita juga bisa mengkontrol kehigienisan makanan tersebut. Nah, kalau kita masak sendiri kan higienis seperti itu. Nah, Mbak Jesslyn biasanya makannya masak sendiri apa beli? Masak sendiri ya, masak sendiri. Makan sayur kan doyan kan ya Mbak ya? Baik, kalau begitu insya Allah nanti kebutuhannya tercukupi. Mungkin dari Mbak Jesslyn ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Untuk aspek nutrisinya semuanya udah jelas ya. Makannya yang teratur, minum obat ya, vitaminnya juga diminum. Kalau bisa minumnya dengan air putih ya, jangan mengkonsumsi teh. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin sekian ya Mbak. Nanti kalau ada keluhan Mbak bisa kembali lagi ke sini untuk berkonsultasi, tidak usah sungkan ya. Semoga Mbak Jesslyn sehat selalu dengan dede bayinya, begitu ya. Ini untuk buku KIA-nya nanti bisa dibawa kembali ketika berkunjung ya ke klinik bidan seperti itu. Terima kasih Mbak Jesslyn. Selamat pagi.